Shalom Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur untuk Tuhan yang mengundang kita beribadah bersama di ibadah tengah pekan. Saya berharap Bapak Ibu semua sedang berada dalam keadaan baik. Dan jika Bapak Ibu Saudara sedang berada dalam keadaan kurang baik, mungkin sakit, banyak pikiran, atau sedang berada di dalam tekanan tugas pekerjaan, atau tuntutan yang menumpuk, maka biarlah pujian dan firman Tuhan memberikan kelegaan dan kekuatan bagi Bapak Ibu Saudara. Mari kita berdoa. Kami datang kepada Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus, Allah Tritunggal di dalam Tuhan kami Yesus Kristus. Engkau pencipta langit bumi, penebus manusia berdosa, dan Allah penghibur dan pengajar jemaat. Engkau tidak pernah meninggalkan kami, baik di dalam keadaan senang, sulit, di dalam rasa sakit, penderitaan, dan kematian sekalipun. Ya Tuhan, biarlah Engkau dan firman-Mu ditinggikan di dalam ibadah kami hari ini. Amin.
Bapak, Ibu, Saudara, mari berdoa sebelum mendengarkan firman Tuhan. Ya Allah Tritunggal di dalam Yesus Kristus, kiranya Engkau berkenan akan ucapan mulut hamba-Mu dan akan perenungan hati kami jemaat-Mu. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, bacaan Alkitab kita pada pagi hari ini terambil dari Roma 8 ayat 18 sampai 19. Sekali lagi Roma 8 ayat 18 sampai 19 saya bacakan untuk Bapak Ibu Saudara sekalian. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Judul khotbah pada ibadah tengah pekan kali ini adalah Rasa sakit berlalu, tetapi keindahan bertahan selamanya. Bapak, Ibu, Saudara, seorang filsuf ateis atau orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada bernama J.L. Mackie berkata, Kristen mengatakan Allah itu pengasih, Allah Maha Kuasa, dan Allah Maha Tahu. Nah, karena Allah Maha Pengasih, maka Dia ingin menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Karena Allah Maha Tahu, itu berarti Allah harusnya tahu bagaimana cara menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Dan karena Allah Maha Kuasa, maka Allah seharusnya mampu dan sanggup menghilangkan kejahatan dan penderitaan. Jadi katanya, Allah dan kejahatan itu tidak bisa ada secara bersamaan. Kenyataannya, kejahatan dan penderitaan itu ada. Oleh karena itu, Allah tidak ada. Bapak, Ibu, Saudara, dia menarik kesimpulan dengan meyakini bahwa Allah dan penderitaan atau kejahatan dan rasa sakit, mereka tidak boleh ada secara bersamaan. Masalahnya Bapak, Ibu, Saudara, tidak hanya orang-orang yang tidak percaya bahwa Allah itu ada yang mengatakan dan percaya hal seperti ini. Orang Kristen juga bisa dalam tanda kutip meninggalkan iman karena masalah kejahatan dan penderitaan yang dialami. Mereka bertanya, di mana Tuhan di dalam penderitaan? Di mana Tuhan di dalam kejahatan yang saya alami? Atau di mana Tuhan di dalam kematian dari orang yang saya cintai? Bapak, Ibu, Saudara, pertanyaan $1 juta adalah, apakah betul Allah dan penderitaan tidak bisa ada secara bersamaan? Bapak, Ibu, Saudara, bacaan kita tadi Roma 8 ayat 18 sampai 19 itu tidak menyangkal adanya penderitaan. Tetapi bacaan kita juga mengakui keberadaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara, kita percaya Allah yang Maha Baik dan Pengasih itu. Tetapi kita juga percaya bahwa Allah yang baik dan pengasih itu tidak harus menghilangkan kejahatan dan penderitaan di dalam dunia yang sekarang ini. Firman Tuhan mengajarkan bahwa kita bisa percaya kepada Allah dan pada saat yang bersamaan kita sedang mengalami penderitaan dan kesakitan di dalam dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, mari lihat kebacaan kita tadi dalam Roma 8 ayat 18. Penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Bapak, Ibu, Saudara, di ayat 23 Paulus bilang bahwa semua makhluk menderita di dalam dunia ini. Jemaat Roma juga mengalami penderitaan. Penderitaan di sini berarti dua, Bapak, Ibu, Saudara. Yang pertama, penderitaan yang umum, misalnya kemalangan, malapetaka, kejahatan, kesengsaraan, atau sakit, penyakit, dan lain sebagainya. Dan penderitaan di sini juga bisa berarti yang kedua, yaitu penderitaan karena mengikut Yesus Kristus. Dan keduanya berlaku bagi jemaat di Roma. Jemaat di Roma bersama-sama dengan seluruh ciptaan lainnya sama-sama menderita di dalam dunia yang menanggung akibat kejatuhan di dalam dosa. Bapak, Ibu, Saudara, ada kekerasan, ada kejahatan, ada penyakit, ada kematian, dan lain-lain sebagainya. Jemaat di Roma juga tidak lepas dari penderitaan karena iman mereka kepada Yesus Kristus. Bapak, Ibu, Saudara, jemaat di Roma
bersama dengan jemaat GKI Jalan Pangeran Diponegoro nomor 57, kita semua sama-sama menderita di dalam dunia yang sedang menanggung akibat dari dosa ini. Bapak Ibu Saudara, ayat nats kita tidak hanya mencatat bahwa segala makhluk itu sedang menderita di dalam dunia ini. Tetapi juga ini kabar baiknya Bapak Ibu Saudara, segala makhluk menantikan kemuliaan yang akan datang. Semua kita menderita, tetapi di saat yang bersamaan kita juga menantikan kemuliaan itu Bapak Ibu Saudara. Kemuliaan ini adalah saat di mana tubuh yang lemah dan binasa kita ini akan digantikan dengan tubuh kemuliaan yang lepas dari rasa sakit dan penderitaan. Paulus bilang dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara perhatikan kata dengan sangat rindu. Dari kata Yunani ini memiliki makna menantikan sesuatu dengan kepala yang terangkat dan mata yang tertuju pada titik objek yang diharapkan itu akan datang. Bapak Ibu Saudara, ini menerangkan seseorang berdiri berjinjit sambil meregangkan leher menjulur ke depan agar bisa melihat apa yang ingin dia lihat. Misalnya saja Bapak Ibu Saudara, katakan 01 Indonesia, Pak Joko Widodo datang ke Magelang, terus lewat di depan gereja gitu. Terus kita ada di luar gereja. Nah, mungkin Bapak Ibu Saudara sebagian dari kita akan melihat sambil berjinjit, meregangkan leher, dan mungkin sedikit melompat-lompat untuk melihat Pak Jokowi itu. Bapak Ibu Saudara, Paulus bilang seperti itulah jemaat di Roma dan seluruh makhluk sedang menantikan kemuliaan itu. Bapak Ibu Saudara, mengapa seluruh makhluk harus menanti demikian dengan sangat rindu, dengan sangat berhasrat dan dengan sangat bergairah menantikan kemuliaan itu? Jawabannya ada di dalam objek penantian kita. Jawabannya ada di dalam apa yang kita nantikan. Bapak Ibu Saudara, kita menantikan penggenapan sepenuhnya dari ciptaan baru yang dikerjakan oleh Yesus Kristus. Kita memang sudah diangkat menjadi anak Allah, dan Roh Kudus yang diam di dalam kita adalah jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah. Bapak Ibu Saudara, ini saja sudah suatu keindahan, bukan? Kita orang berdosa diangkat atau diadopsi menjadi anak Allah dan diberikan Roh Kudus sebagai jaminan bahwa kita adalah anak-anak Allah yang dikasihi. Itu suatu keindahan Bapak Ibu Saudara. Tetapi Paulus bilang masih ada relasi yang lebih dalam, yang lebih mulia dan yang lebih indah lagi, di mana kita akan menjadi serupa dengan Yesus Kristus. Bapak Ibu Saudara, kita memang sudah ditebus, tetapi tubuh kita belum menerima manfaatnya sepenuhnya. Itu sebabnya kita masih menderita karena sakit, kesedihan, dan lain sebagainya. Bapak Ibu Saudara, kita masih sakit mah, bukan? Kita masih sakit kepala, kita masih bisa masuk angin, asam lambung, sakit tangan dan sakit kaki, demam berdarah, bahkan kemarin COVID-19, kanker, dan bahkan kematian. Kita masih menderita karena ketidakadilan. Kita menderita karena kejahatan yang dilakukan orang-orang yang tidak mengenal Allah. Kita masih menangis dan merasa sangat terluka karena kehilangan orang yang kita kasihi dan lain-lain. Tetapi suatu saat nanti, Roh Kudus yang sudah membangkitkan roh kita yang mati akan memberikan kehidupan bagi tubuh kita. Pada saat itu, tubuh kita akan diubahkan menjadi sama dengan tubuh kemuliaan Yesus Kristus. Tubuh yang menderita dan binasa karena penderitaan dan kematian akan diubahkan menjadi tubuh kemuliaan yang bebas dari rasa sakit, penderitaan, dan kematian. Bapak Ibu Saudara, tahukah Bapak Ibu Saudara di mana tempat penampilan, penderitaan, dan kemuliaan atau keindahan yang paling akbar di dalam sejarah dunia?
penampilan antara penderitaan dan kemuliaan atau keindahan yang paling akbar adalah saat Kristus Yesus disalibkan. Salib adalah tahta dan kemenangan Kristus, dan kebangkitan adalah ekspresi dari kemenangan tersebut. Bapak Ibu Saudara, kemenangan tersebut ditunjukkan melalui penderitaan Yesus Kristus di kayu salib. Sekali lagi, kemenangan itu ditunjukkan melalui penderitaan, rasa sakit, dan bahkan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Seorang tokoh reformasi gereja bernama Martin Luther mengatakan, Allah ditemukan lewat tempat yang kelihatannya gak ada Allah. Hidup ditemukan lewat kematian. Berkat diperoleh lewat sesuatu yang terkutuk. Terang bersinar di dalam kegelapan. Bapak Ibu Saudara, Allah bekerja lewat cara seperti itu. Allah menggunakan kejahatan dan kebengisan tokoh-tokoh agama Yahudi abad pertama. Allah juga menggunakan cambuk dan mahkota duri dari tentara-tentara Romawi. Allah menggunakan penderitaan, rasa sakit, dan kematian Kristus untuk melaksanakan rencana keselamatannya bagi dunia. Allah menggunakan kejahatan, rasa sakit, dan penderitaan untuk keindahan. Bapak Ibu Saudara, Pierre Renoir, seorang pelukis Prancis, dia bilang seperti ini. Pain is temporary, but beauty is forever. Saya terjemahkan, penderitaan itu hanya sementara, tetapi keindahan itu bertahan selamanya. Paulus lebih jelas mengatakan bahwa penderitaan sekarang ini tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kemuliaan yang akan datang. Bagi orang yang percaya kepada Yesus Kristus, penderitaan, rasa sakit, dan kejahatan semuanya akan berlalu, tetapi keindahan akan bertahan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa. Ya Allah dan Tuhan kami Yesus Kristus, arahkanlah mata kami kepadamu, sehingga kami dengan penuh gairah dan semangat menantikan saat di mana penderitaan, rasa sakit, kejahatan akan berakhir, dan yang tersisa hanyalah keindahan dan kemuliaan di dalam persekutuan kami dengan Allah Tritunggal. Amin. Ada bagian di dalam hidup kita yang tidak mampu kita lakukan, tetapi Allah memampukan. Dan ada hal-hal dalam hidup kita yang tidak mungkin, tetapi Allah memungkinkan. Oleh sebab itu justru di dalam kelemahan kita, kuasa Allah menjadi nyata. Yang lemah dikuatkan, yang miskin diperkaya, yang buta pun melihat, semua Dia